Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Pada semuanya, pada audien, pada hadirin, alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu dengan suasana yang Masya Allah. Ya, Masya Allah, kenapa yang dibahas itu Isra Mi'raj yang selama ini memang merupakan betul-betul misteri tapi dipercayai. Saya tertarik sekali dengan beliau Bapak Agus Mustafa nih. Saya pikir beliau ini orang apa kok seperti gini ya. Lama saya ini berpikir tentang masalah dimensional itu. Karena memang sepanjang yang sekarang menjadi pembahasan di akhir-akhir, bahkan bukan di akhir, lama tentang hakikat Allah itu yang tidak ada dimensi ruang dan tidak ada dimensi waktu. Ini saya terperanjat ketemu sedikitlah jawabannya mungkin ya. Kalau hakikat Allah Ta'ala tentu kita nggak bisa mengetahui karena yang tahu hanya Allah Ta'ala saja. Tapi kemudian mendengarkan dari beliau Bapak Agus Mustafa, Masya Allah. Sebelumnya tentu kita akan mengaturkan penghormatan kami yang sangat tinggi kepada beliau Bapak Rektor Universitas Tidar, Bapak Profesor Dr. Moh Arifin MSc. Kedua kepada Ketua Takmir Bapak Profesor Dr. Sugiarto MSI. Masya Allah. Tentu yang terakhir ini yang saya kebetulan baru mendengar yang terakhir ini, yang dua tadi saya belum datang. Saya menyampaikan penghormatan yang sangat tinggi kepada Bapak Agus Mustafa. Kalau boleh tahu beliau arek Malang. Ya, tapi bukan hanya perkara aremanya, tapi memang keilmuannya bagus. Ya, para bapak dan para ibu sekalian, agama ini dipercayai dengan seluruh lapisan, mulai dari yang katakan maaf atau itu sebagai orang percaya yang pertama kali seperti Bilal. Ya, Bilal ini seorang hamba, tentu hidupnya kalau hamba ini kalau zaman dahulu hidupnya niki kan di luaran, gitu ya. Seorang anak kecil, beliau Sayyidina Ali sudah Islam. Ya. Beliau seorang perempuan, panjenenganipun Dewi Khadijah bisa langsung Islam. Abu Bakar Siddiq ini agak lebih karena beliau ini satu memang orang coro sekarang agak berpendidikan dan berada. Jadi agak gampang belajar. Ya. Sampai kemudian pada tingkat-tingkat yang tinggi yang oleh Allah Ta'ala dikatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wa nahari la ayatil ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini agama ini dipercaya semua lapisan, dari yang anak-anak kecil ya, sampai kepada yang sangat-sangat advance nih, beliau kan seperti beliau Bapak Agus Mustafa. Jangan-jangan ini satu-satunya di dunia ini Bapak Agus Mustafa nih, yang punya pengetahuan begini. Tapi terus terang memang saya sudah lama juga mengimpikan ada suatu jawaban yang seperti begini tentang bahwa ada dimensi-dimensi yang itu secara saintifik bisa dibuktikan. Karena memang sebetulnya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala agama yang nyata. Allah Ta'ala nyata, ajarannya nyata. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala nyata. Ya. Kepercayaan seperti apa? Ya. Seperti kita nih melihat anak-anak kecil makan, minum itu ya wareg. Mereka nih kalau kenyang, kalau lapar makan ya kenyang. Tanpa harus mengetahui segala macam detail yang ada dalam nilai gizi satu makanan. Sampai kepada yang ahli gizi yang paling pinter, niki semuanya sama makan dengan makan yang sama.
Semua yakin, ya, hanya pada waktu penguraian maka kemudian akan terjadi suatu keajaiban-keajaiban. Bahkan kemudian kadang-kadang bisa merekayasa. Ya. Tapi anak kecil pun makan ya warak, ya kenyang. Ya. Kalau dia nggak makan ya masih butuh makan. Kalau dia niki lapar butuh makan. Dan semuanya, bahkan sampai bayi pun dia niki punya refleks yang begitu indah. Kalau dia niki lapar atau haus dia mesti nangis. Sampai kepada yang sepuh-sepuh, sampai kepada yang ahli semuanya begitu. Inilah agama. Ya. Tentang halnya bahwa yang paling penting di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan supaya kita niki bisa melakukan apa namanya? Kalau kenyataannya seperti itu ya tadi diserahkan oleh beliau Bapak Gus Mustafa, ada dimensi begitu. Yang paling utama adalah kita niki percaya dan kemudian menjalankan kepercayaan itu. Apa bentuk kepercayaan itu? Bersyukur. Kita ini kalau Allah Subhanahu wa taala yang paling pokok ini adalah bersyukur, menerima dan bersyukur. Entah itu kita niki pandai pada tingkat tertentu atau kita ini enggak pandai atau bahkan kita niki tidak punya informasi, bahkan kadang-kadang kita ini kadang-kadang salah tompo. Tidak tepat yang difahami ini. Tapi yang paling penting adalah percaya. Agama ini menuntut seperti begitu. Maka kata Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi, malam dan siang, ya. Kalau tadi nanti kalau disebutkan atau dijelaskan oleh beliau Bapak Agus Mustafa, tentu Masya Allah. Yang penting di situ, inna fi dzalika la ayatil ulil albab. Mereka orang ulil albab lah yang bisa memahami. Ayat-ayat, ya, ayat yang menjadi ayat. Ayat itu gimana? Bukannya sekedar tahu, tapi menerima sebagai kebenaran dan kemudian menanggapi dalam bentuk apa namanya perbuatan. Apa nih? Alladzina yadhkurunallah, yaitu Allah Ta'ala memastikan bahwa orang yang berakal, punya ulul albab, tidak berhenti pada sekedar tahu, tapi dia kemudian melaksanakan apa namanya konsekuensi dari tahun itu apa? Yadhkurunallah. Yadhkurunallah ini apa? Berzikir pada Allah. Yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubim. Artinya mau sholat. Bukan hanya angan-angan gitu saja, bukan. Sekalipun kita berzikir pada Allah Ta'ala ini ya bisa saja. Sambil sekedar eling saja juga bisa. Mengucapkan Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilallah juga bisa. Ya. Tapi yang paling utama adalah yadhkurunallah qiyaman. Salat dalam bentuk yang normal qiyaman. Wa qu'udan, kalau ada suatu kondisi yang tidak memungkinkan, boleh dengan qu'udan, lenggah sambil duduk. Wala junubim, boleh sambil tiduran. Ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Ya. Kemudian, ini kalau dia sudah mau menjalankan sholat dengan segala kondisinya, maka dia namanya sudah bersyukur. Dan memang begitu. Allah Ta'ala ini memberi segala macam, Masya Allah banyak besar sekali. Tapi yang paling penting adalah ini sikap kita sebagai hamba manusia ini kepada Allah Ta'ala. Bersyukur apa enggak? Ya. Kita kiaskan, kita analogkan dengan ibu kita semuanya, atau kita sudah berkeluarga, tentu ada punya anak-anak. Betapa kita ini menaruh segala perhatian untuk anak-anak. Ya, kalau ibu-ibu masih lebih tahu lagi kan, kepada anak bayi-bayi masih kecil, segala sesuatu dilimpahkan untuk anak-anak ini. Sampai kadang-kadang ibunya ini nggak bisa tidur malam-malam hanya karena anak. Bekerja untuk anak, tidak tidur untuk anak dan sebagainya. Anak ini sampai nggak tahu, taunya ya mimik gitu saja, taunya ya apa namanya merengek begitu saja. Tapi ibu ini sigap sekali menerima anak ini dengan apa? Dengan ya, dibimbing dikirakan dan ikhlas betul. Niki yang diharapkan oleh ibu niki bukan imbalan apa, bukan. Yang paling penting itu adalah kalau anak niki tahu bahwa niki ibunya dan tahu bersyukur saja. Nek dikon manut gitu nih ya. Bahasa sudah dia punya akal, kalau disuruh ya manut ya. Lebih-lebih kalau dia bisa bersikap lebih sopan lagi. Kalau
salaman, cucuk, cium tangan dan sebagainya. Kerepotan orang tua dia enggak malah tambah kerepoti enggak, tapi bisa membantu. Ini yang paling pokok. Itulah ya, qiyaman wa qu'udan wala junubim wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Baru kemudian kalau sudah selesai sholat, sudah dilaksanakan sholat dengan aktif, Allah Ta'ala mewajibkan sholat ini 5 waktu. Di antara sekian waktu Isra ini 50, oleh Allah Ta'ala hanya dikasih kita ini kewajiban 5 waktu saja. Untuk apa nih? Karena kalau 50 sholat 1 hari ini berapa nih? 24 bagi 50 berapa nih? 20 menit ya, 25 menit. 25 menit ini kalau untuk pergi ke masjid itu wah repot nih ya. Adzan, wudu, pakai pakaian, berangkat ke masjid ini sudah 25 menit sampai sholat rampung nih. Mangke gak lebar sholat adzan meneh. No, kapan rampungnya ngeten ini. Sampai kemudian 50 sholat 1 hari niki nggih repot. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang niki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga jin itu supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari menit ke menitnya umur manusia niki oleh Allah taala sebenarnya juga diwajibkan dia untuk menyembah Allah taala, bukan yang lain. Bahkan nyambut gawe kerja saja itu enggak. Yang paling diwajibkan itu adalah supaya menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah taala ya Maha tahu lah. Kalau orang dibegitukan ya tadi kapan le nyambut gawe, jangan lagi le bekerja, udut saja nggak bisa, gitu. Nah, niki. Oleh karena niki kemudian Allah Taala dengan caranya itu mengutus penjelasan Nabi Musa untuk usul dari 50 menjadi 5. Ya caranya begitu. Supaya apa? Supaya tahu begitu usaha mengkorting atau apa jenenge menjadikan 50 menjadi 5 waktu niki niku betul-betul suatu usaha yang keras ya. Sehingga terjadilah kita niki kewajiban 5 kali. Dan itu supaya kita bersyukur. Ya. Supaya bersyukur kenapa? Andai kata kok tetap 50 kali 1 hari Masya Allah. Nah, oleh Allah Ta'ala diperlihatkan begitu kanjeng Nabi munggah medun sampai kemudian tanggal 5 supaya kita bersyukur ping 5 itu lumayan matur nuwun. Nah, kata matur nuwun di hadapan Allah Ta'ala niki yang paling bernilai. Allah Ta'ala ini enggak butuh jenengan. Allah Ta'ala ini bikin seluruh apapun ini dan menyediakan semuanya aneh. Ya. Allah Ta'ala ini membuat langit, membuat akhirat, membuat semuanya niki sebetulnya ditujukan untuk manusia. Ya. Bahkan malaikat ditujukan untuk manusia. Kalau sampean kabeh diparingi rezeki yang ngeterke malaikat, yang bikin malaikat, semuanya malaikat. Kita ini makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dalam bentuk yang kecil kita sering mengatakan kita dapatkan walaqad karamna bani Adam, hamalnahum bil barri wal bahr, warzaqnahum minat thayyibat. Bani Adam ini dimuliakan oleh Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemana-mana ini naik kendaraan di bumi atau di tanah, di darat atau di lautan atau di udara. Udara maksud juga lautan. Ini semuanya naik kendaraan. Malaikat mau berdiri, ya. Entah ini dengan dimensi apa tadi ini, sinar dan sebagainya. Tapi secara keseluruhan bahwa yang paling pokok kita ini supaya bersyukur. Kalau bersyukur, semacam kita melihat orang tua atau kita jadi orang tua, anak niki gelem ngerti matur nuwun niki rasane orang tua niku Masya Allah. Ya, sampai kemudian orang tua niki nyekolahake dan sebagainya sampai sekian payahnya ngeten segitu payahnya. Kalau anak niki mau bersyukur matur nuwun, orang tua niki segala penat terlunaskan. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita semuanya asal kita niki mau bersyukur, alhamdulillah matur nuwun, Allah Subhanahu wa taala sudah nompo. Nompo ini artinya nompo lego. Artinya nompo lego ini ridho. Kalau itu sudah sampai puncaknya. Jadi kita niki untuk menjadi manusia yang sangat utama, ya, setelah tadi melihat atau mendengarkan penjelasan Bapak Agus Mustafa niki, ada yang harus
kita lakukan sebagai sesuatu kewajiban, yaitu kita supaya bersyukur. Bersyukurnya apa? Bentuknya sholat 5 waktu. Nah, kalau kita sudah melakukan sholat 5 waktu, nek kudu ngadeg sambil berdiri. Kalau nggak bisa, ya duduklah. Karena ada suatu masalah, apa mungkin ya, untuk kondisi-kondisi darurat seperti di kapal terbang atau mungkin sakit. Atau kemudian nggak bisa apa-apa, bisanya tidur, ya tiduran nggak apa-apa. Memang harus begitu. Tapi jangan sampai tinggalkan sholat. Kalau sampai sholat nih, kok sampai ditinggalkan para bapak ibu sekalian, satu kali seumur kita sholat yang ditinggalkan oleh Allah Ta'ala ditagih. Ya, akan ditagih. Kenapa? Satu sholat niku berarti kan 1/10 hari yang kita tinggalkan. Padahal dalam 1/10 ya, 1/10 niki karunia Allah Ta'ala banyak. Kita niki dihidupkan dalam bentuk, sebenarnya manusia niki diwujudkan niki sebelum kita ada niki kita niki nihil. Kemudian diwujudkan dalam wujud niki mungkin saya minjam istilahnya Bapak Agus Mustafa niki. Kita niki koyok gambar nanggon apa jenenge? Video niku. Nek di-on-kan ya kita tetap ngeten niki, tapi kalau kemudian di-off-kan tiba-tiba hilang. Jadi kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala niki ngeten niki koyok on off. Nah, kita niki dalam kondisi sekarang niki kita lagi di-on terus. On terus niki. Kalau sampai kemudian di-off-kan ya hilang. Sama sekali enggak ada apa-apanya. Ya. Jadi kita diwujudkan dalam begitu ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keberadaan kita niki dilengkapi dengan segala sesuatu sing manusia saja enggak bisa memikirkan, nggih. Nyatanya apa kita niki Bapak nggih, bapak-bapak atau ibu-ibu niki. Kapan toh yang merencanakan nggih bayi seperti begitu ono kuping enggak. Tiba-tiba jadi ngeten nggih. Ya. Terus kemudian setelah kita niki wujud dilestarikan kewujudannya. Dan yang lestari ini hanya kita ya, dengan kemuliaan. Ya, hanya manusia dan jin niki. Lestari gimana? Kita niki kemana-mana dari dulu, kemudian niki sekarang di dunia niki mangke ke akhirat. Kita niki bentuknya niki masih kita juga. Mungkin rodok tambah besar, tambah ganteng, tambah bagus, tambah cantik lah ngeten. Tapi seperti begini, masih kita semuanya. Jadi kita langgeng kena kesananya. Ya. Karena di akhirat nanti kita langgeng. Niki kita dimuliakan. Sangat mulia, apalagi nanti di akhirat sangat mulia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat ini sebagai bagian paling penting kita niki mensikapi segala apa tadi anugerah Allah Subhanahu wa taala, kita diwujudkan seperti ini. Nah, apalagi kemudian ya, karena wujud manusia ini gini seperti apa? Seperti gambar di dalam video niki di on kan terusnya. Niki memerlukan banyak hal. Kalau oksigen jelas nih. Kalau kemudian yang di dalam diri kita masing-masing ini seperti apa yang terus harus hidup terus terus nih. Niki harus ada terus. Dan ini nggak bisa hilang. Kalau niki kemudian nggih mati. Niki Allah Subhanahu wa taala memberikan demikian anugerah yang besar. Kita hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur. Bersyukur apa? Alhamdulillah niki ya. Bersyukur yang lain paling utama di antara syukur itu kata yang saya sampaikan tadi, sholat 5 waktu. Maka inilah peristiwa yang besar itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibikin dalam bentuk Isra Mi'raj, sholat 5 waktu. Nah, jadi jangan sampailah kita niki satu kali pun dalam hidup niki rentang hidup mulai kita akil balik sampai mati nanti jangan sampai satu kali pun sholat niki yang hilang. Lah kadung ilang pripun? Cara fikih ya dikandani. Ya, ngeten nggih. Tapi sebenarnya kalau sampai kita niki kok kumawani nggih terhadap Allah Subhanahu wa taala ninggalkan satu salat saja. Bayangkan nggih. Jenengan niki kalau dosen kemudian melihat ada apa jenenge? Mahasiswa ini bolos ini gimana rasanya? Apa ki zaman satu kali bolos saja niki kadang-kadang jadi ingatan terus.
apalagi sering bolos. Kalau Allah Subhanahu wa taala melihat makhluk niki kok sampai tidak mau bersujud syukur dari Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu, bola 1 kali ini catatannya ora ilang-ilang. Bahkan kalau salat niki enggak dilaksanakan 1 kali pun nggih, satu kali, niki mangke dia niki segala amal yang lain itu kemudian diuncai. Kurang ini, banyak pertanyaan. Tapi kalau salat 5 waktu niki komplit, janji Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah SAW, niki semuanya akan digampangkan. Nah, kurang-kurang sithik rapate apa-apa, kurang-kurang sithik apa-apa. Wong absennya sudah ada. Nah, itu ya. Jadi yang paling penting dari sini suatu peristiwa besar dari Isra Mi'raj ini supaya kita harus salat. Tentang tadi saya tertarik betul saya dengan Bapak Agus Mustafa karena lama saya sedang membayangkan gini, tapi enggak, karena saya kan bukan ahli nuklir atau ahli fisika yang enggak. Cuma saya merasakan sesuatu yang indah tadi nih. Iya. Apa nih? Bahwa sholat niki, ya. Sholat niki tadi niki, belum niku waktu membayangkan waktu niki. Sholat kok ngendikane Kanjeng Nabi niki adalah orang niki bisa bertemu pada Allah Subhanahu wa taala. Ketemu itu kaya apa ngoten nggih. Allah taala niki kita sebut Allah, Allahnya tadi Allah taala langsung kontak. Nggih, lebih kontak bayi yang napa niki sambat dengan ibunya mi itu ngaten. Ibunya mesti gergah-gergah ngoten nggih. Allah taala lebih daripada ibu terhadap bayi niki. Ya, kalau kita niki pakai HP niki halo assalamualaikum pada seseorang di sana, niki kontaknya, niki Allah taala kontak. Kita menyebut Allah ya Rabbi, Duh Gusti, ya Allah, itu Allah taala langsung kontak. Dan itu Allah taala niki pada waktu kita kontak niki, sekalipun kita niki mboten apa enggak melihat, tapi Allah taala lebih daripada itu. Sehingga pada waktu Allah taala kita sebut dengan Allah, niki Allah taala niki jenenge nama nggih. Allah taala iki Tuhan ini namanya Allah. Nama yang lain ada 99 yang kita tahu saking Al-Qur'an iki. Ada yang satu lagi yang disimpan. 100 nama Allah Subhanahu. Satu disebut nama nggih Allah Subhanahu wa taala niki. Niku artinya menyebut tentang keseluruhan Allah Subhanahu wa taala. Mau hebat nggih. Kalau kita manggil Allah, Duh Gusti, ya Allah, ini Allah Ta'ala, ini secara keseluruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini tersebut oleh kata-kata ini. Dan itu nggak akan hilang nih, sampai kapanpun. Sebenarnya kita ini sudah percaya pada Allah Ta'ala sampai nyebut apa sujud dan sebagainya, ini sesuatu yang sangat besar sekali. Misalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan nggak akan hilang. Hanya, kemudian yang suka nutup daripada segala amal ini nek ngasih konten kemudian terjadi keluar sang agama niki enggak percaya lagi pada Allah taala. Niki karena kemarahan Allah taala. Nggih. Karena enggak seperti mengingkari nggih, suatu hal yang harus disyukuri diingkari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan agama niki dalam bentuk Kanjeng Rasulullah SAW niki Nabi niki datang. Didatangkan oleh Allah Ta'ala. Karena sebenarnya Allah Ta'ala ini bikin makhluk ini mulai dari Nabi Adam masih ada di langit, di surga, atau ya surga yang dari sana, sampai kemudian yang di alam semesta. Alam semesta ini sedikit, Pak. Alam semesta ini yang kita kenal, ini sedikit. Yang lebih besar itu alam yang nanti di akhirat. Jadi alam itu sudah 3 nih. Dulu alam pada waktu Nabi Adam, terus kemudian alam semesta niki. Kemudian setelah alam semesta niki akan menjadi alam akhirat. Di alam akhirat itu jauh lebih panjang, lebih luas. Niki Allah Ta'ala bikin namanya ini makhluk nih, ini makhluk. Dengan sekali sih namanya makhluk. Niki 1 unit, karena memang belum ada dawuh dari Allah atau Rasulullah yang Allah Ta'ala akan bikin unit yang lain. Niki semuanya niki kecil. Ngersan Allah Ta'ala kecil sekali. Enggak ada apa-apanya. Dan itu semua seluruh alam ini ngersan Allah Ta'ala mengkoyok gambar nanggon HP niku. Ya apa video ini on kan metu, di off kan hilang. Semuanya kecil.
Dan Allah Ta'ala ini nggak ada artinya. Yang diartikan, yang punya arti Allah Subhanahu di hadapan Allah Ta'ala hanya yang di situ tersebut zikir, mengucapkan Allah, eling Allah Ta'ala itu yang punya arti. Ya, makanya di dalam akan berkatakan dunia mal'unatun mal'unun mafia ila dzikrullah. Dunia ini semuanya terlaknat, enggak ada nilainya apa-apa. Yang oleh Allah Ta'ala dianggap hanya yang ada zikirnya. Jadi kalau kita niki sholat, ya, atau kita niki melihat sesuatu apapun, kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah, indah sekali, alhamdulillah, matur nuwun pada Allah Ta'ala dan sebagainya. Niki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang dianggap. Oh, oleh Allah Ta'ala diterima. Nek tidak ada itunya, nggak ada apa-apa. Jangan lagi hanya dunia. Dunia kecil, ya. Dunia ini kecil. Apalagi dunia, wong kayak langit ini aja kecil. Seluruh alam semesta niki kecil. Niki para sederek, kita niki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keabadian. Maka yang paling penting dari segala peristiwa Isra Mi'raj ini bukan hanya mengagumi, tapi yang paling penting adalah kita ini mensikapi. Sikap yang paling harus kita laksanakan adalah kita niki kudu sholat 5 waktu, ojo ngasih ketinggal 1 kali pun. Jadi kemudian mangke ono rasa semacam kok hidup seperti begini, sholat kok koyok ngene, kok isih susah dan sebagainya. Para bapak dan ibu sekalian, inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Kanjeng Nabi niki sudah menjadi makhluk yang paling utama. Niku ya biasa susah. Wong peristiwa Isra Mi'raj ini kejadiannya Nabi niku nembe dalam kondisi terhimpit-himpit. Istrinya beliau Khadijah sebagai penopang atau niku penopang keluarga, dan beliau niku Khadijah ini kebetulan seorang pedagang kaya yang biasanya pedagang niki kan uangnya modalnya dititip-titipkan atau dilakukan oleh banyak orang di Mekah niki. Jadi terhormatlah. Adanya di Khadijah, orang di luar keluarga itu sangat segan dengan Kanjeng Nabi. Kemudian beliau mati, meninggal. Ada lagi satu lagi paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib ini paman sekalipun enggak kaya, cuma beliau ini dikenal keluarga Kanjeng Nabi ini dia dihormati, paling dihormati. Kanjeng Nabi ini segan, paman-pamannya itu segan dengan Abu Thalib niki. Jadi 2 orang niki untuk masyarakat umumnya di Mekah yang menjadi bempernya niki Dewi Khadijah. Kemudian untuk keluarga bempernya sinten Abu Thalib. Dua-duanya oleh Allah Ta'ala dimatikan, diwafatkan. Nah, kenapa kok diwafatkan? Menjadi pendukung Kanjeng Nabi kok malah diwafatkan? Ini. Supaya apa? Supaya Kanjeng Nabi niki tawakalnya kepada Allah Ta'ala, bukan pada niki, bukan pada istri Dewi Khadijah, bukan pada paman Abu Thalib. Jadi kuat. Ya. Loh, untuk apa niki? Supaya madhep mantepnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini, kedua kematian inilah kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau Nabi Muhammad SAW niki diisrokan, dipiknikkan. Agak sedih dipiknikkan kan seneng ya. Piknik ini peresani macam-macam, segala macam. Dan yang diperesani itu sesuatu yang menjadi interest betul Kanjeng Nabi SAW dalam dakwahnya. Karena dalam dakwah ini selama ini kan tentang ini enggak boleh ini baik, ini enggak baik. Ini kan gini Kanjeng Nabi ini dapat dawuh ya yakin betul dan bisa berisah. Tapi pada waktu dipiknikkan itu kelihatan semuanya. Nah, ini ya, jadi menjadi lebih besar berbangga hati, Bapak berbesar hati. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam kondisinya seperti begini melihat ada di di langit-langit ketemu para nabi, di Baitul Maqdis ketemu nabi-nabi untuk mengembirakan nabi niki ya. Betapa nang kaumnya di Mekah Kanjeng Nabi niki untuk disingkang-singkang, tapi jebule niku teng alam-alam yang sana Kanjeng Nabi niki di mulia-muliakan. Nah, ya. Jadi kita enggak mesti kita niki wis salat kaya kok ora tekan-tekan, kaya kondisi kok seperti begini wae kok ngeten ya. Wis kok ya ora berubah-ubah napa niki nasib. Jangan putus asa. Niki pada waktu kita masih salat,
kita masih mau sholat 5 waktu masih kita lakukan. Niki makhluk yang di atas semuanya niki ngayu bagyo sampean kabeh. Masih maupun sini angkat jempol pada sampean kabeh. Bahkan mendoakan sampean kabeh. Dan supaya tahu bahwa di dunia niki sebentar. Kita hanya mungkin pinten apa sih? 60 tahun lah, 70 tahun ya. Kalau di akhirat nanti tadi seperti yang disitir oleh beliau Bapak Agus Mustafa itu tadi, yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun dunia niki ya. 50.000 tahun dunia niki nek 50.000 tahun nek niku nek satu hari 24 jam katanya 24 jam. Pokoknya kok di langit sana ada 24 jam bukan ini. Niki 24 jamnya di langit sana. Niki kalau dihitung 50.000 tahun berarti 50.000 bagi 24 berapa niki? Piro ngitung niki. Ya sekitar 30-an ya, 33-an, 33 tahun. Iya, 30 50.000 dibagi nggih. Nggih 2000-an nggih, 2000-an sekian. Niku nek dibagi 60 karena 1 menit 30-an 5 ya. 30-an 5 tahun ya. Kita niki hidup di dunia niki kalau dikasih oleh Allah Taala 70 tahun ya di akhirat ya 2 menit itu. Ya, 2 menit. Ya. Kalau saya niki sudah hampir 60 tahun di sana niki 2 menit kurang sedikit. Ya, jadi sedikit sekali. Ya, di akhirat itu padahal di akhirat itu bukan kok 1 menit 1 tahun 2 tahun bukan miliaran tahun, bukan miliaran tahun. Triliunan tahun ya. Triliunan tahun lebih triliunan tahun karena abadan ya, selama-lamanya. Kalau saya nggak bisa menghitung dengan kata angka-angka ini. 1 triliun pangkat 1 triliun itu berapa nih? Ini lebih karena nggak ada putusnya. Jadi di dunia niki sak repot-repot, sak rekasa, tak angel-angel, niki hanya 2 menit. Jadi supaya niki diketahui yang paling penting di sana niki. Jadi kita niki cobalah dengan angka-angka yang tadi ditampilkan dalam peristiwa Isra Mi'raj yang besar-besar begitu niki, tapi angka niki dibandingkan dunia niki kecil. Apalagi dunia niki kata Rasulullah SAW, orang yang paling minim derajat di akhirat mangke niki mangke kaplingannya di akhirat itu niki bumi niki 10 kali lipat dengan segala kekayaannya untuk orang satu. Itu yang paling minim. Nah, kalau yang paling minim itu bumi 10 kali lipat digawe wong siji nggih untuk sekian napa niki abad niki ya. Niku apa sih nilai sekarang rekoso yang dunia niki? Kecil, semuanya kecil. Kewajiban yang kita lakukan pun sedikit. Repot juga sedikit. Jadi kalau kita ini sudah mau bersyukur pada Allah Ta'ala dalam bentuk sholat 5 waktu. Okay. Niki apapun yang lain-lain itu nggak usah menjadi hati nopo niki gundah. Kenapa niki? Mangke di akhirat itu segala kenikmatan. Nggak ada putusnya. Loh kenapa kok di akhirat itu demikian besar kan besar? Iya, karena ganjaran pahala dari amal-amal kita niki kalau diberikan oleh Allah Taala di dunia niki nggak cukup. Dunia ini nggak cukup. Ya. Apalagi bukannya orang satu dunia niki ya, miliatan umat Islam niki. Maka diperlukan tempat yang luas yang yaitu maka di akhirat nanti. Jadi kalau sekarang ini apapun kita repot susahnya, payahnya, ya, segala kewajiban yang harus kita lakukan, kemaksiatan yang harus kita hindari, ini pada akhirnya kecil atau nasib-nasib dunia lah. Karena kita menjalankan agama kok koyok-koyok rotoan, kecil. Nabi Muhammad SAW itu jauh kondisinya, repotnya daripada kita semuanya. Ya. Jadi kejadian sebenarnya itu kalau kemudian kita komparasikan dengan kejadian Kanjeng Rasul SAW dalam menjalankan agama, kita niki tinggal nopo dadi. Ya, tinggal nopo agama sudah
bisa gampang dijalankan, orang sih membohongkan agama di sini, sholat gampang, segala macam gampang. Bahkan kita niki kadang-kadang pendidikan sholat saja, niku banyak orang yang kemudian menganggap kita menjadi orang baik. Ya, nah, kalau kajian Nabi niku dulu sholat tuh kadang-kadang diganggu, dilarang, apalagi yang sahabat yang kecil-kecil kadang-kadang dikeploi, kadang-kadang juga sholat nonton dipenteng. Niki kita tinggal semua jadi dan enak. Makanya dalam Isra Mi'raj ini yang besar, ini sebetulnya bagi kita adalah hal yang harus kita tanggapi dengan kesyukuran yang lebih, yaitu sholat 5 waktu. Jangan sampai tinggalkan. Dan Allah Ta'ala nanti kalikan Nabi, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ini kepada kanjeng Nabi, Nabi Muhammad sampai ini keluargane, ya, anak dan istri supaya sampai suruh sholat semuanya. Kita juga begitu, nge. Kita pada keluarga kita, anak-anak kita, suami istri kita, pembantu-pembantu kita ajak untuk sholat. Kalau tidak sholat, nge, ya, kalau tadi ya tukuna qiyaman wa qudan wala junubim wa yatafakkaruna khaliqis sama. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi penting setelah kita niki tahu dengan segala kehebatan cerita atau tadi secara teori yang paling baru, ya senajan di Quran sudah ada, tapi cerita yang begitu ditelurkan oleh Bapak Agus Mustafa niki saya baru dengar ini nih. Aku nih masuk 3 tahun baru mendengar nih. Saya ini menjalani sholat sudah sekian banyak dan mengangan-angankan. Nonton suatu nonton ini baru mendengar ini. Jadi saya terima kasih. Mungkin ini Pak Agus Mustafa, wah, saya ikut mendoakan. Banyak diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diluaskan, sehingga karya kalau bisa ini disebarkan. Bukan hanya dalam bentuk buku, ya, diceritakan dengan video, biar untuk gampang, anak-anak kecil bisa ikut membaca. Tapi jangan terlalu tinggi-tinggi, kalau tinggi-tinggi biasanya malah orang nyantel. Ya, para bapak dan ibu sekalian, insya Allah Ta'ala, dengan rasa pertemuan kita yang kita rasakan sebagai pertemuan uhwah di antara umat kita, umat Islam kita nih, niki apalagi dijangkau dengan penyiaran yang lebih luas, moga-moga ini semuanya bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan tambah kita iman pada Allah Ta'ala, bersyukur pada Allah Ta'ala, enteng gampang melakukan ibadah, ya, meninggalkan segala kemaksiatan, dan moga-moga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita niki diberi rasa hati yang enak menjalankan agama ini, nyaman menjalankan agama. Apapun Allah Ta'ala akan mengkadarkan pada kita, yang pada akhirnya kita niki mendapatkan suatu anugerah yang besar daripada adanya Isra Mi'raj ini. Yaitu apa niki kita niki bisa bertemu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam pertemuan baik di dunia niki, karena kita waktu sholat niki sudah bertemu pada Allah Ta'ala. Bentuknya tentu bukan fisik. Allah Ta'ala ini bukan fisik material. Nah, kita fisik material bukan sakit bertemu dengan niki, ya, Allah Ta'ala niki bukan fisik, bukan energi, bukan materi. Materi dan energi semua ciptaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini bukan energi, bukan materi. Allah Ta'ala niki pembikin materi dan energi. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita membayangkan Allah Ta'ala ini punya tempat. Tempat di langit atau di mana, Allah Ta'ala enggak punya tempat. Karena tempat itu semuanya dimensional yang berkaitan dengan materi. Ini penting karena sekarang ini ada beberapa teman-teman yang mengatakan Allah Ta'ala ini berdimensi di atas aras. Ini mungkin nanti suatu saat Bapak Agus Mustafa ini bisa lebih menjelaskan lagi bahwa seperti apa sebetulnya dimensi, dan kemudian Allah Ta'ala ini bukan dalam dimensi-dimensi ruang ataupun waktu. Harapan kami teman-teman ini, satu kali nanti mungkin ini Pak Agus ini bukan hanya dalam pertemuan ini, kalau sangat tertarik ini betul dengan Pak Agus. Ini bukan hanya dalam pertemuan ini supaya nanti lebih kemana lagi, di mana lagi, dalam bentuk apa lagi kita bisa bertemu,
untuk lebih meyakinkan, lebih kita niki tafakur fiddin, tafakur fi napa fi khalqillah, tafakur fiddin ya, sehingga kita kemudian menjadi orang yang soleh betul. Soleh ini artinya orang yang mengikuti kanjeng Nabi SAW. Apapun tingkatan otak kita dalam memahami apapun dari agama itu, masuk Isra Mi'raj niki. Karena yang percaya Isra Mi'raj niki bukan hanya setinggi Pak Agus Mustafa saja, bukan. Ya. Anak-anak kecil juga harus percaya. Ya. Dan semuanya kepercayaan tentang masalah sam'iyat nih namanya. Niki ada ganjaran nih. Kita mengatakan, ya saya percaya, itu sudah ada ganjaran. Sekali kita percaya pada Allah, kepada Rasulullah, segala apapun yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi adalah hal yang pasti dan yakin. Ya. Nah, ini harapan lagi pula kepada kapan bisa ketemu lagi nih. Saya tertarik betul nih. Ya, mengatakan para bapak dan ibu sekalian, insyaallah taala muka nama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rahman ya Rahim. Ij'alna ya Allah fika nafika ya Allah. Jadikanlah kita niki dalam perlindungan Engkau, iman Islam kita ya Arhamar Rahimin. Semoga ditetapkan dalam kita sampai kapanpun ya Arhamar Rahimin. Ya Allah berikan kepada kita niki iman, yakin, taslim, menyerah diri pada Engkau ya Allah, sehingga dengan demikian Engkau pandang, Engkau lihat dari dalam diri kita niki adalah adalah keyakinan kita terhadap Engkau, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menjalankan Nabi Muhammad SAW dalam Islam, Tuhan yang memiliki segala sesuatu, pemilik segala sesuatu. Ya Allah jadikanlah kami semua ini iman betul kepada Rasulullah SAW, sehingga apa yang disabdakan kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah berikanlah kesempurnaan segala ini nanti di sisi Engkau ya Allah, nanti di akhirat nanti Allah, dengan semua keridhaan Engkau, rahmat Engkau, dan maaf dan ampunan segala dosa kita dari Engkau ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu sayyidina Muhammad barakallahu ya Allah. Berikut juga pada anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kita ya Allah, berikanlah mereka hidayat, berikan mereka iman yang kuat, berikan mereka doa-doa yang makbul, yang terjawab, dan segala cita-cita yang Engkau wujudkan ya Arhamar dunia dan akhirat. Ya Allah, kita yakin hidup bukan hanya di dunia, tapi lebih jauh ada di akhirat ya Arhamar Rahimin. Atas bimbingan Nabi Muhammad SAW, atas hidayat Engkau ya Allah, gapailah kami, tuntunlah kami, peganglah kami, jadikanlah kami hamba Engkau yang dalam dekapan Engkau ya Arhamar, dalam genggaman Engkau ya Arhamar Rahimin, dalam pandangan Engkau dengan pandangan penuh rahmat, penuh hormat, penuh kemuliaan, penuh maaf dari Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbal Alamin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, waalaikumsalam, alhamdulillah rabbil alamin. Dan maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.